Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk terus beribadah kepadanya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan ibadah salat sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Bukan ibadah yang lain, tapi yang pertama dihisab adalah salat. Ketika salat itu baik, kata Rasul, maka baiklah seluruh amal yang lain. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika salat itu rusak, maka rusaklah seluruh amal yang lain. Maka bagaimana kita di bulan Ramadan ini memaksimalkan ibadah kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raih, dapatkan nikmat-nikmat ibadah tatkala kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati sujud itu dengan indah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan yang besar. Dapatkan ketenangan itu, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam salat, yaitu mereka yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan dari sisi atau makna saja atau gerakan saja, tapi yang menentukan ibadah salat sejauh mana kita melakukan keikhlasan kepada Allah, sejauh mana kita menentukan hati kita dan jiwa kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari tatkala kita beribadah kepada Allah. Dan hamba itu akan ternilai indah, akan ternilai mulia dan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia merendahkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sujud dan meneteskan air mata dan menghadirkan ketenangan dalam jiwanya, maka dia akan mendapatkan keindahan dalam kehidupannya. Inilah yang kita butuhkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.